Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, informasi kali ini ada apa? Perkembangan daripada Pi Network ini tetap progresnya berjalan ya, betul-betul dipersiapkan dengan matang ya. Artinya project yang memang persiapannya betul-betul, analisanya betul-betul, tahapannya dengan teliti dan jeli, itu menghindari hal-hal yang tidak diharapkan di masa depan. Itu yang harus kita pahami. Oke, yang pertama ini dari Cheng Diaofan ya. Fan mengatakan itu tentang mengapa KYC sangat diperlukan saat Pi Network masuk Web3 ya. Ya, itu dikemas ke dalam aplikasi ini ya. Beliau mengatakan seperti itu. Pada dasarnya mengikuti pedoman hukum dan peraturan. Ini bukan hanya sesuatu yang kami lakukan untuk jaringan Pi, katanya. Seluruh komunitas sebenarnya telah menghasilkan jejaring sosial KYC berskala besar ini. Ini sebenarnya adalah kontribusi semua orang di jaringan Pi, termasuk perintis dunia, karena industri menjadi semakin patuh, semakin memiliki jaringan sosial KYC yang cukup besar, memungkinkan dunia untuk dengan mudah menyambungkan alat atau layanan Web3 yang sebenarnya. Ini juga membantu untuk lebih mudah bergabung dengan rantai lain, yaitu dengan blockchain lain di masa depan, atau blockchain lain atau layanan keuangan ya, atau aplikasi jenis Web3 yang memiliki aspek atau elemen keuangan di dalamnya. Itulah mengapa kami harus benar-benar membuat solusi internal. Artinya merapihkan ya teman-teman ya, merapihkan, betul-betul menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Artinya persiapan ini betul-betul harus matang dan teliti. Karena ini penting bagi filosofi aksesibilitas kami, dan ini benar-benar memberikan kontribusi yang sangat besar. Ya, maksud saya, Cheng Deopan bilang, di Web2, inovasi Facebook adalah pengguna identitas asli, nama asli di jejaring sosial yang memisahkan diri dari ketenaran dan kemakmuran Facebook selama beberapa dekade terakhir. Fase selanjutnya dari Web3 ya. Web3 berarti orang dapat mengambil kepemilikan. Artinya kepemilikan ini kan desentralisasi teman-teman ya. Jadi tidak seperti Facebook yang masih tersentralisasi, karena posisi bukan Web3 ya. Ini kita berbicara ketika Web3 sudah on. Dalam hal kepemilikan, KYC diperlukan, betul, karena hak, artinya hak penuh penggunaan kepemilikan dan lain sebagainya. Itulah mengapa kami membangun jaringan masif ini, yang tidak hanya masif tetapi sebenarnya lebih patuh ya, patuh terhadap hukum. Artinya begitu. Kepemilikan itu legalitasnya harus ada. Ini milik siapa? Apa tanda legalitas itu kan gitu. Makanya ada KYC. Tahapan masa depan ya, dan bahkan mudah dicolokkan ke layanan lain. Artinya dicolokkan ini disambungkan ke layanan lain, dApps lain, atau mungkin rantai-rantai publik lain. Ketenaran dan kemakmuran Facebook fase selanjutnya dari Web3 ya. Web3 berarti orang dapat mengambil kepemilikan. Dalam hal kepemilikan ini makanya KYC diperlukan. Begitu yang Cheng Deopan sampaikan ya. Oke, kemudian informasi selanjutnya dari Pi Network Update teman-teman. Ini menginformasikan bahwa kabar baik, katanya pembayaran Pi sekarang diterima di Spotify Infinity ya. Spotify Infinity hingga 80% Pi tersedia untuk pembayaran nilai Pi. Nah, untuk nilai Pi-nya 314 US dollar untuk di Spotify Infinity. Nah, dapat akses Spotify Premium seumur hidup hanya dengan 14,99 US dollar. Artinya 0, berapa gitu ya untuk di Spotify Premium. Nah, ini makanya teman-teman yang menggunakan Spotify Premium ya silahkan dicek aja gitu, karena ini sudah diinformasikan dan sudah banyak ya di Twitter yang mengekspos ini. Dan ini teman-teman bisa cek langsung di aplikasinya bagi yang menggunakan Spotify ya, karena luar biasa. Nah, ini contoh adopsi daripada ekosistemnya Pi Network yang nanti akan masuk ke berbagai lini di dunia ini. Contohnya salah satu seperti ini. Ini awalnya Spotify ini kan memang sebuah platform di mana dia berfokus pada musik ya, berfokus pada musik namun berbayar. Nah, di sana ada mungkin
Untuk Indonesia pakai rupiah, untuk USA pakai dolar, untuk apa segala macam. Nah, nanti ketika ada keseragaman alat bayar, yaitu menggunakan Picoin, ya ini akan memudahkan seluruh orang dimanapun, kapanpun, ya ketika memang itu terlebih ya komunitas ya, terlebih komunitas. Nah, makanya ini salah satu adopsi utilitas eksternal yang akan menggunakan Picoin. Luar biasa ya, ngeri teman-teman ya. Nah, karena nanti mungkin bisa saja Infinix ya, kemudian bukan Infinix, Netflix ya, kemudian ada lagi apa nanti, bisa saja menggunakan Picoin ini, karena nanti bertahap satu masuk terus saja setiap setiap masa. Ketika memang mereka memahami project ini akan diadopsi, karena tujuannya kan bukan masalah Picoinnya, tetapi usernya. Bagi developer platform itu bukan masalah alat bayarnya yang mereka tuju, yang mereka harapkan itu adalah usernya, penggunanya. Nah, semakin banyak penggunanya itu ya income mereka semakin besar kan gitu. Apapun itu platformnya di luaran sana ya gitu. Termasuk juga konvensional, toko-toko offline ya, nanti akan merebak, dan sudah banyak di beberapa negara toko-toko offline yang barter dengan Picoin ini. Luar biasa, ini adopsinya udah nggak main-main ya. Oke, kemudian dari EV ini realitas yang akan datang, katanya akan ada hampir juta perintis di seluruh dunia yang prase sandinya sudah hilang atau akan hilang karena kurangnya kesadaran dompet non penahanan, dan total jumlah pi yang hilang bisa antara 50 sampai 100 juta yang tidak akan pernah beredar. Artinya teman-teman, ini lebih menekankan kepada prase kita. Jadi harus memahami yang namanya dompet non kustodial. Ya, artinya di sini dompet yang betul-betul non penahanan. Jadi teman-teman diharapkan untuk betul-betul mampu menjaga daripada prase sandinya ya, tidak asal transaksi. Dan mohon maaf, memang dari beberapa waktu yang lalu banyak ya serangan dusting kepada dompet-dompet non kustodial, tetapi ketika memang kita bisa mendeteksi itu, memahami bagaimana langkah tindakan preventif kita untuk menjaga dari serangan itu, ada hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan dan menahan itu. Nah, itu ya harus kita pelajari, harus kita pahami. Karena kenapa? Karena semuanya akan dikembalikan ke kita ya, terkait dengan persiapannya totalitas daripada Web3 nanti. Dan saat transisi saat ini antara Web2 dan Web3 yang ya khususnya kita sebagai pionir ya, ini masa transisi saat ini ya, peralihan, penggabungan. Nah, nanti lama-lama beberapa tahun ke depan itu sudah totalitas Web3, orang sudah sudah hak milik daripada setiap platformnya masing-masing gitu teman-teman. Oke. Kemudian dari Pi Network Academy ini mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tersisa tanpa KYC ya, seperti yang Kortin sampaikan ini ya. Pahami bahwa hanya akun palsu dan orang-orang yang menolak memperbaharui akun mereka yang akan terpengaruh. Ketahuilah bahwa KYC massal akan menjadi demonstrasi terakhir kekuatan Pi Core Team untuk membuka open mainnet. Jadi ini adalah memang modal awal ya teman-teman ya. Tidak bisa dipungkiri memang kalau untuk KYC ya, itu project apapun ketika mengadopsi kepatuhan hukum ini sangat penting. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa itu tidak akan open mainnet sebelum KYC selesai. Betul, memang gitu loh. Walaupun artinya secara totalitas ya, secara total seperti itu. Walaupun memang sekian persen sudah saya sampaikan bahwa kita itu sudah open mainnet sejak Juni 2022 kemarin ya. Jadi artinya sekian persennya sudah oke, sudah diintegrasikan di jaringan utamanya Pi Network. Nah, yang namanya jaringan utama itu kan sudah artinya sudah open ya, sudah buka jaringan utama ya, namun belum total gitu teman-teman ya. Jadi kita bertahap, artinya KYC ini sedang digalakan dan tetap dikondisikan oleh Pi Core Team untuk bagaimana semaksimal mungkin dan tidak akan pernah ditinggalkan. Itu yang makanya selalu disampaikan di beberapa media juga, banyak teman-teman kita di luaran sana ya, di luar negeri juga pionir-pionir lain mengatakan bahwa ya, kuncinya memang kita sabar, kita percayakan sama Core Team.
Atau ketika nanti sudah rapi internal perapian daripada permasalahan KYC ini, semua akan ter-KYC, artinya begitu. Namun ada waktu-waktu tertentu yang memang kita harus sabar. Selagi kita normal bisa klik petir, ya udah kita jalankan klik petir saja. Dan kita melihat aturannya untuk mainnet checklistnya sudah oke, nggak ada masalah, ya sudah, mau diapakan. Artinya kan kita tinggal tunggu saja. Modalnya tinggal kesabaran kita, semua by system. Nah, sistemnya kita percayakan untuk teknis, ya, technical daripada mengatasi KYC ini ya bagiannya core team gitu ya. Oke, kemudian dari Pi Network, tapi bukan akun resmi ya, ini Pi Network Yinsin ya. Ini peresmian Open Mainnet akan menjadi momen megah dan bersejarah bagi tim core dan semua pionir serta orang yang mereka cintai. Tetapi Open Mainnet harus disertai dengan nilai yang cukup tinggi seperti 1 Pi itu 314159 atau lebih tinggi, berkelanjutan secara global ke masa depan. Nah, ini asumsi ya. Ini model asumsi saja dari pemilik akun Pi Network yang namanya @sinsin4880. Karena kenapa? Karena pernah saya membahas dulu ya beberapa bulan yang lalu bahwa ketika memang kita main hitung-hitungan matematika dan kita sandingkan dengan omset dunia atau aset dunia, aset dunia ya, karena salah satu kepatuhan hukum dunia bahwa yang namanya global currency ketika memang itu akan dikukuhkan, yang bukan hanya stable coin ya, bukan hanya harus stable, tetapi juga di sini kepatuhan yang harus tersampaikan bahwa harus memenuhi gitu loh, harus memenuhi daripada aset global ya, karena pemenuhan daripada kebutuhan masyarakat dunia ini yang harus nominalnya atau nilainya atau asetnya mencukupi nggak, memenuhi nggak sesuai dengan aset global ya, bukan lokal lagi. Nah, ketika memang itu memenuhi, berapa nilainya jadi? Nah, dari satu koin itu berapa nilainya? Nah, ketika pernah saya sampaikan bahwa ketika dihitung aset dunia dengan 20 lebih bank dunia terbesar di dunia, itu ketemu dengan perhitungan satu koin Pi itu berapa. Nah, tetapi kan tidak berpatok kepada hanya perbankan saja, kita lihat komoditas dan lain sebagainya ya. Jadi dengan seperti itu artinya kepatuhan yang diminta adalah betul-betul jangan sampai nanti malah berebut gitu loh. Akhirnya justru menimbulkan polemik, kesusahan tersendiri. Ini yang harus lebih betul-betul dimatangkan, di-manage lagi. Core team saya lihat bergerak dengan betul-betul walaupun perlahan tetapi sempurna. Artinya sempurna di sini sempurna dalam proyek yang memang diskalakan panjang ya, difungsionalitaskan ke masyarakat dunia dalam waktu yang bukan bukan sesaat gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Jadi ya terkait dengan value nanti hasil akhir berapa, yaitu nanti kita lihat saja, nggak usah dipastikan dari sekarang karena kita nggak tahu hasilnya berapa kan. Walaupun memang dari awal digembor-gemborkan bahwa memang untuk value ini diserahkan kepada pionir itu sendiri, komunitas itu sendiri. Nah, hasilnya nanti seperti apa, nanti core team yang bantu untuk memutuskan berapa value untuk Picoin gitu ya. Oke, saya rasa untuk tentang Open Mainnet buka megah ya, tentunya euforia di seluruh dunia itu akan terjadi. Ledakan euforia itu akan terjadi. Kapan itu ya kita tunggu ya. Jangan tanya saya kapan bang, ya saya bukan pengembang, saya bukan pengambil keputusan di proyek ini ya. Oke, kemudian dari Pi Network akun resminya, pentingnya interaksi sosial kita secara online tidak dapat dilebih-lebihkan. Fireside Forum bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab mengatasi tantangan Web 2 yang menghambat pengalaman online kami ya. Jadi artinya di sini memang ada satu hal yang mungkin tidak kita bisa pahami atau belum kita pahami. Ada sesuatu yang mengganjal, yang menghambat di Web 2. Nah, di Web 3 ini adalah penyelesaiannya gitu loh. Dan terkait juga isu, ada beberapa contoh ya. Ini contoh saja. Misalkan ada beberapa pengamat ya, pengamat ekonomi dunia, dan beliau mengatakan bahwa untuk Bitcoin diinformasikan bahwa itu tetap masih ada kekurangan dan tidak cocok untuk dijadikan mata uang global. Ya, dia bilang seperti itu. Kenapa? Mungkin ada perhitungan dan analisa sendiri.
Memang ketika dilihat dari total supply mungkin, kemudian dari harga dan sebagainya. Tadi sebelumnya saya katakan bahwa ini harus mencukupi kebutuhan dunia, itu baru bisa digunakan. Nah, pertanyaannya adalah sekarang Bitcoin mencukupi tidak untuk seluruh komoditas dunia dan seluruh aset dunia, mencukupi tidak. Kemudian jumlah koinnya juga. Ya, artinya ditransaksikannya ini kan berarti bukan hanya bisa disegelintir orang, harus seluruh masuk ke masyarakat. Nah, kemudian sistemnya juga, teknologinya bagaimana, seperti apa, ya. Nah, karena kenapa? Karena Bitcoin sendiri kan nggak bisa diakses di transaksi di rantai Ethereum. Nah, itu adalah satu kekurangannya juga. Kemudian ada di beberapa yang lain juga sama. Dan di Bitcoinnya sendiri juga tidak bisa menerima rantai-rantai. Ada beberapa rantai yang tidak bisa diterima, gitu kan. Artinya tidak ada kompatibilitas. Nah, di sini yang kita harapkan adalah, yang kita tahu, open firewallnya Pi Network ini kita nggak tahu mulai kapan. Ya, yang penting di sini penyempurnaan sekarang. Kemarin sudah saya bahas QR code, ya, kemudian API, kemudian SDK itu sudah mulai bertahap. Artinya kan begitu. Nah, ketika firewall dibuka, artinya berarti sudah mengadopsi, sudah bisa terdistribusi atau terkontribusi dengan rantai lain, rantai publik lain, blockchain lain. Nah, ini sudah betul-betul lebih mengerikan lagi kan, lebih luar biasa lagi, artinya begitu, gitu teman-teman ya. Jadi kita sabar saja. Semua butuh waktu karena tidak semudah yang kita harapkan. Kita hanya berharap saja ini gampang cepat tanpa memikirkan teknisnya yang betul-betul rumit untuk penyelesaian ini, gitu. Ya, kalau memang ketemu dengan orang yang tidak mau peduli dengan rumitnya proyek ini, ya pasti berkata dengan mudah. Artinya ini itulah, ini itu. Bukan sedikit kok pengamat atau para pebisnis besar juga, ada pengamat ekonomi juga. Ada beberapa yang saya perhatikan yang awalnya mendukung sekarang jadi skeptis. Ya mohon maaf gitu loh. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan ahli ekonom, saya bukan ahli peneliti bukan. Saya orang biasa, tetapi ketika kita ada kemauan untuk mempelajari dari sistem atau proyek yang ada atau teknologi yang ada, saya rasa ya kita berhak juga untuk memberikan pandangan, berhak juga untuk menganalisa itu semua, bagaimana proyek ke depan, ya. Jadi akhirnya kita punya paradigma sendiri, gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini dari BEM, Pi Network Pi Desa Global. Nah, ini di Cina ya. Desa global akan didirikan di masa depan untuk mewujudkan sistem penyelesaian mata uang global terpadu, terlepas dari biaya-biaya penyelesaian valuta asing dan biaya waktu penyelesaian. Cryptocurrency jaringan Pi adalah pilihan terbaik, ya. Ini artinya di sini memang saya nggak bisa tampilkan videonya. Ya, ini videonya memang luar biasa membludak sekali, ya, barter dan meeting, ya. Artinya di sana pertemuan besar, ada juga barter luar biasa di mana-mana. Tetap terjadi, tetap dikondisikan, ya, menggunakan Picoin. Jadi ya whatever, mereka yang skeptis, yang mereka yang ini, ya silakan saja. Toh kita kecuali berbicara hanya satu lokal saja, satu negara saja, tetapi ini udah global. Transaksi sudah terjadi di mana-mana, barter sudah terjadi di mana-mana, marketplace di tiap negara juga banyak. So what, apalagi kan gitu. Tinggal sekarang penyempurnaan, perapihan, persiapan dan sebagainya. Ketika launch semua, saya rasa, mohon maaf, saya rasa apapun latar belakang orang yang skeptis, baik itu pendidikannya setinggi apapun, ketika memang salah analisa itu manusiawi. Ya, artinya kan gitu. Analisa setiap orang kan saya selalu bilang berbeda. Ya, saya Cah Angon ya semampunya, cuman sekedar aja. Gitu, ala kadarnya aja analisanya. Dan mungkin para ahli juga lebih mendalam, ya seperti itu adanya kan gitu. Setiap orang pasti berbeda. Tetapi whatever itu, ini project ini ya perlu perhatian khusus dari pikiran kita sendiri. Makanya ada kata Dior. Dior itu bukan hanya untuk bisnis yang sifatnya pakai kapital, tapi Dior itu penting untuk hal-hal seperti ini. Oke, kita free, kita gratis di sini. Tetapi Dior itu penting analisa. Karena kenapa? Karena apa yang kita ikuti ini harus betul-betul dipahami, jangan asal-asalan kan gitu. Asal-asalan ikut akhirnya apa? Ya banyak proyek-proyek yang asal-asalan, ujung-ujungnya hanya merugikan kan gitu ya. Oke, teman-teman, kemudian ini dari Pi Network juga, ini pemenang bulan Juni, ini akun resminya ya. Pemenang bulan Juni pihak Hackathon adalah Tantan katanya ya.
Nah, ini tim kami merasa bahwa masa depan ekosistem Pi tidak terbatas. Ya, ini dari akun resmi Pi Network ya. Jadi kami tidak ragu untuk berpartisipasi di dalamnya. Pengguna datang dari seluruh dunia dan ini adalah proyek blockchain Web3 dengan basis lalu lintas yang sangat unggul ya. Nah, jadi pemenang hackathon ini Tantan ya, bulan Juni ya, akan ada hackathon bulanan. Nah, sekarang Agustus ada lagi hackathon, entah siapa yang menang. Nah, Tantan ini menang untuk juara 1 bulan Juni. Jadi luar biasa teman-teman. Artinya aplikasi apapun kita bisa ikut hackathonnya Pi Network dan itu akan diadopsi oleh seluruh dunia, diadopsi oleh pionir dunia, bukan lokal lagi. Luar biasa ya. Selamat bagi Tantan, dan ini informasi artinya apa saya sampaikan, platform ya, platform yang dikukuhkan, yang diresmikan, yang sebagai pemenang ini sudah diakui oleh Pi Network. Safety untuk kita gunakan ya. Oke, yang terakhir yang saya sampaikan ini terkait dengan Web3. Japanese Prime Minister Fumio Kishida addresses at WebX ya. Web3 is part of the new form of capitalism. Jadi Web3 ini adalah salah satu formulir untuk kapitalisme. Jadi kaum kapitalis artinya penguasa baru ya. Ya, dalam hal ini bukan berarti untuk menyombongkan menjadi penguasa baru, tidak, tetapi pemilik aset ya, pemilik aset, pemilik modal ya, kemudian kaum yang memang masa depan mungkin akan lebih sejahtera di sini. Web3 ini adalah salah satu formnya, formulir pendaftarannya bagi mereka yang mencoba mulai memahami Web3, bagaimana fungsionalitasnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana ya, ini kita akan masuk ke sana. Ya, mudah-mudahan kita berharap semuanya tentunya ya, semuanya ikut sejahtera. Ya, terutama bagi proyek yang kita jalani, pionir seluruh dunia akan mendapatkan hal tersebut. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.